Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Yolanda dengan nomor BP 17 1101 2015 dan teman saya. Saya Dwi Aryani Febrina, BP 17 11 12053. Saya Hikmadiana Alzazain dengan nomor BP 17 1101 1027. Kami dari kelompok 4, kelas 84 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ria Febrina SSMPUM akan menyampaikan tentang karya ilmiah. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan 3 poin utama, yaitu definisi, jenis-jenis karya ilmiah, dan perbedaan serta persamaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan, yang mana memiliki tujuan yang pertama yaitu sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis, menumbuhkan etos ilmiah sebagai sarana transformasi pengetahuan antara instansi pendidikan dengan masyarakat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki, dan melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Selanjutnya yaitu manfaat dari penyusunan karya ilmiah itu sendiri bagi penulis. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan karya ilmiah, yang mana tersusun atas bagian-bagian. Yang pertama yaitu bagian sampul, di mana terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan isi. Sedangkan untuk pembahasan, itu terdiri dari pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis, dan bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Lalu, ada bagian metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang yang mana dapat dilihat susunannya pada layar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah, di mana jenis-jenis karya ilmiah sendiri ada dibagi menjadi 3 bagian, seperti karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya semi-ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah, merupakan pembahasan suatu hasil penelitian faktual objektif. Artinya, adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan maupun fakta empiris. Karya ilmiah juga bersifat metodis dan sistematis, yang artinya dalam pembahasan masalah digunakan metode maupun cara tertentu dengan langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses mengidentifikasi masalah dan penentuan strategi. Contohnya yaitu seperti makalah, skripsi, dan jurnal. Yang kedua yaitu karya non-ilmiah, merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer maupun digunakan tidak terlalu formal. Jenis-jenisnya seperti dongeng, cerpen, novel, sinopsis, drama, dan roman. Yang terakhir yaitu karya semi ilmiah, di mana karya semi ilmiah ini merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisan tersebut tidak semi formal.
Contohnya seperti artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Yang seperti yang telah dijelaskan tadi, yang pertama itu resensi. Seperti yang kita ketahui, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi disebut juga ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik berupa buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kelebihan maupun kekurangan suatu karya tersebut. Tujuan menulis resensi ini adalah menyampaikan kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya tersebut patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Berikut merupakan contoh resensi yang dapat kita lihat seperti resensi tersebut merupakan resensi novel di mana di dalamnya terdapat judul, penulis, halaman, cetakan, penerbit, dan rangkuman dari isi buku tersebut. Selanjutnya yaitu sinopsis. Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis tersebut. Sinopsis selain digunakan dalam buku, juga sering digunakan sebagai prolog dalam sebuah naskah, baik naskah pendek maupun panjang, untuk sebuah pementasan drama, film, dan teater panggung. Sinopsis ini dibuat untuk memudahkan dalam mengetahui dan memahami secara singkat tentang sebuah naskah yang akan dipentaskan ataupun dibaca. Biasanya penulis membatasi sinopsis dengan jumlah halaman, misalnya 1-3 halaman saja, atau 1/5 dari panjang karangan aslinya. Dan dalam penulisan sinopsis tidak membutuhkan gaya bahasa dan penjelasan yang luas, akan tetapi dia tergantung pada ataupun gagasan umum lebih diutamakan. Selanjutnya itu contoh sinopsis, terdapat penulis, penerbit, tahun, dan jumlah halaman. Dan berikut merupakan sinopsis dari novel Laskar Pelangi. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal ilmiah merupakan sebuah kutipan dari dalam laporan dan di dalamnya terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Jurnal sendiri juga merupakan artikel yang disusun guna memberikan kontribusi terhadap teori maupun penerapan ilmu. Artikel jurnal ilmiah umumnya tersusun atas judul, abstrak, pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pusaka. Artikel jurnal umumnya memiliki kualitas yang sangat tinggi baik dari bahasa maupun konten. Tujuan penulisan jurnal yaitu agar penelitian sejenis bisa saling bekerja sama dan saling menjadi acuan karena iltek akan berkembang sangat pesat jika para ilmuwan bekerja dengan baik. Berikut merupakan contoh jurnal dan dapat kita lihat seperti di tampilan layar berikut. Selanjutnya itu makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah didefinisikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimasukkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah maupun perguruan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa makalah merupakan karya tulis yang bersih tentang suatu pokok yang dimaksudkan dan yang dibacakan kepada khalayak umum sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Biasanya penulis dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Makalah ini dibedakan atas 3 macam, yaitu makalah tugas perkuliahan, makalah tugas akhir, dan makalah seminar. Berikut merupakan contoh makalah seminar. Seperti yang dapat kita lihat pada layar.
Selanjutnya itu makalah seminar meliputi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya itu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana atau S1. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi ini didefinisikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir yang dijadikan untuk memenuhi pendidikan akademisnya. Umumnya tebal terdiri atas 50 sampai 100 halaman. Jadi dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa skripsi diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan studi. Jenis skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka seperti strategi pembelajaran konseptual dalam mata pelajaran IPA di sekolah menengah atas. Yang kedua yaitu skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan seperti rancangan membangun sistem kontrol suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan udara berbasis mikrokontroler untuk meningkatkan produktivitas ayam pedaging. Selanjutnya itu jenis-jenis skripsi. Yang pertama, skripsi berdasarkan hasil pengembangan, di mana yang dimaksud dengan skripsi ini yakni merancang kegiatan untuk memecahkan permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori, konsep, dan prinsip maupun temuan penelitian yang relevan. Yang kedua yaitu skripsi berdasarkan hasil pengembangan, di mana dia itu mengacu pada kajian atau pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Selanjutnya yaitu contoh skripsi. Berikut merupakan contoh skripsi dari hasil kajian pustaka. Seperti yang dilihat pada gambar pada layar. Dan berikut merupakan daftar isi yang telah disampaikan seperti penjelasan di atas tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Secara umum, karya ilmiah dibagi dua, yaitu karya ilmiah akademik dan karya ilmiah populer. Perbedaannya ditinjau dari sistematikanya. Karya ilmiah akademik, cara penulisannya sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya ilmiah populer, cara penulisannya sistematis, namun tidak berdasarkan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Kalau dari segi diksi, karya ilmiah akademik, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Sedangkan karya ilmiah populer, bahasa yang digunakannya tidak baku karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Dari segi ejaan, karya ilmiah akademik menerapkan kesatuan ejaan, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan. Sedangkan karya ilmiah populer tidak harus sesuai dengan EYD. Selanjutnya, ditinjau dari struktur kalimat, karya ilmiah akademik menggunakan kalimat efektif, sedangkan karya ilmiah populer biasanya menggunakan kalimat yang tidak efektif. Berdasarkan kata hubung, karya ilmiah akademik, kata hubung digunakan secara tepat sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan di KBBI, sedangkan karya ilmiah populer, kata hubung digunakan tidak harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan di KBBI. Dilihat dari pemaparan data, karya ilmiah akademik, penulis berusaha memaparkan data apa adanya secara objektif. Sedangkan karya ilmiah populer, penulis berupaya untuk menarik perhatian pembaca yang dapat juga dikatakan bersifat persuasif. Dilihat dari sifat tulisan, karya ilmiah akademik, tulisan bersifat bebas dari opini penulis, sedangkan karya ilmiah populer, tulisan bisa memuat pendapat atau opini penulis. Yang selanjutnya ditinjau dari topik bahasan, karya ilmiah akademik, topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Sedangkan karya ilmiah populer, topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya.
dari segi contoh bisa dilihat karya ilmiah akademik, contohnya diantaranya adalah makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Sedangkan karya ilmiah populer, contoh dari karya ilmiah populer ini berupa cara memelihara kesehatan di usia tua, pengembangan kreativitas tubuh hati, dan manajemen waktu yang efektif. Persamaannya yaitu karya ilmiah populer dan karya ilmiah akademik ini sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, penyajian data, netral, dan objektif. Sekian. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Kami kelompok 4, mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.